Salut, perkenalkan saya Komang Arya Pramudia Pangestu, mahasiswa Sastra Prancis UGM tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah novel Prancis klasik yang berjudul Le Petit Prince, karya dari Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince bukan sekedar cerita anak-anak biasa. Bagi saya, Le Petit Prince mengkritik bagaimana cara orang dewasa memandang dan memaknai hidup mereka. Saya akan menceritakan per chapter karena setiap chapter itu sebuah bagian dari perjalanan hidup seorang pangeran kecil atau Le Petit Prince tersebut. Chapter 1. Pictures. Cerita dimulai dari sudut pandang seorang pilot. Pada saat umur 6 tahun, sang pilot menggambar seekor ular boa yang sedang memakan seekor gajah. Ia menunjukkan gambar tersebut kepada orang dewasa. Apakah gambarku menakutkan? Para orang dewasa meresponnya dengan kebingungan. Mereka berkata, apa yang menakutkan dari sebuah topi? Kemudian sang pilot menggambar ulang, di mana kali ini gambarnya lebih detail, yang memperlihatkan seekor gajah yang sedang berada dalam perut seekor ular boa. Ia menanyakan kembali dan orang dewasa meresponnya masih sama. Apa yang menakutkan dari sebuah topi? Dari sana, saya mulai sadar bahwa ternyata orang dewasa itu melihat sesuatu tuh dari bentuk luarnya saja, berbeda dengan anak kecil yang melihatnya dari imajinasinya. Singkat waktu, sang pilot tersebut tumbuh dewasa seperti orang pada umumnya. Ia tumbuh mempelajari geografi, sejarah, dan teknik. Ia mulai melanjutkan hidupnya sebagai seorang pilot. Ia sering mengudara dan terbang ke sana kemari. Puncaknya, ia mendapat sebuah musibah di mana ia terdampar di sebuah gurun, dan dari sana kisah pun dimulai. Chapter 2. A Sheep. Cerita berlanjut saat sang pilot terdampar di gurun pasir. Dari kejauhan, ia melihat seorang anak kecil berambut keemasan yang kita sebut sebagai Le Petit Prince sedang berjalan menujunya. Saat tiba, Le Petit Prince meminta kepada pilot tersebut untuk menggambarkannya seekor domba. Awalnya, sang pilot menggambarkannya seekor domba yang realistis. Namun, Le Petit Prince meresponnya dengan tertawa dan ia meminta kembali permohonan. Tolong gambarkan aku seekor domba. Di sana, sang pilot menggambarkan kembali dan lagi-lagi responnya tertawa dan meminta lagi. Akhirnya, sang pilot menggambar sebuah kota. Sebuah kota kecil yang hanya kota kecil saja. Di sana, Le Petit Prince mulai memahami apa yang dimaksud oleh sang pilot tersebut. Mereka berdua mulai saling mengerti satu sama lain. Di sana, khususnya sang pilot mengerti bahwa Le Petit Prince berpikir bahwa di dalam kota tersebut terdapat seekor domba. Tersadar bahwa Le Petit Prince melihat sebuah gambaran menggunakan imajinasinya. Akhirnya, sang pilot penasaran soal asal-usul dari Le Petit Prince sendiri. Chapter 3. A Planet. Setelah kedekatan mereka berdua, Le Petit Prince perlahan mulai menceritakan soal asal-usulnya dan mengenai planet kecilnya, di mana ia tinggal di asteroid kecil yang dimana Le Petit Prince sendirian dan harus menjaga seluruh isi planet tersebut. Di sana, ia bercerita tentang pohon baobab. Ya, kita tahu pohon baobab itu adalah pohon terbesar di dunia yang biasanya terdapat di Sahara Afrika. Le Petit Prince bercerita
bahwa terdapat pohon baobab kecil di planetnya. Jika ia menjaganya terus-menerus, maka pohon tersebut akan membesar dan akan merusak planet kecilnya. Dari sana dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah yang kita anggap kecil, lama-kelamaan jika dibiarkan terus-menerus akan merusak segala-galanya. Di planet tersebut, Le Petit Prince juga bercerita tentang sesuatu yang berharga dan penting baginya. Chapter 4 The Flower. Sesuatu yang berharga bagi Le Petit Prince sendiri adalah sebuah bunga. Di sana, ia memiliki sebuah bunga yang ia rawat terus-menerus dan Le Petit Prince penjaganya terus-menerus. Sang bunga ini sifatnya manja dan dia suka berkata kasar kepada Le Petit Prince. Sehingga pada akhirnya Le Petit Prince merasa bahwa kehadirannya tidak diperlukan lagi. Akhirnya Le Petit Prince mengambil keputusan dengan meninggalkan planet tersebut dan memulai perjalanannya ke planet-planet lain. Chapter 5 4 Planets. Dalam perjalanannya, Le Petit Prince sampai di planet pertama. Ia bertemu dengan seorang raja yang haus kuasa. Di planet tersebut, raja tersebut hanya seorang diri tanpa adanya rakyat. Le Petit Prince kebingungan. Dan ia merasa aneh terhadap raja tersebut. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya ke planet kedua. Di sana, ia bertemu seorang pebisnis yang hobinya menghitung semua bintang. Ia berpikir bahwa bintang-bintang itu jika diklaim dan dia hitung dan diberikan nomor, dia dapat menjualnya. Kemudian, Le Petit Prince melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu seorang tukang yang kerjaannya dia tuh menyalakan dan mematikan lampu. Karena di planetnya waktu siang dan malam terasa begitu cepat. Jadi orang tersebut harus segera mematikan dan menyalakan lampunya. Yang terakhir, ia bertemu seorang penulis yang sombong. Penulis tersebut merasa dirinya tahu segala hal. Sebenarnya, Le Petit Prince mulai menyukai orang tersebut. Hingga akhirnya, ia bertanya dan minta saran kepada penulis tersebut. Kira-kira planet apa yang harus aku kunjungi setelah ini? Sang penulis memberikan rekomendasi dan saran bahwa Le Petit Prince harus melanjutkan perjalanannya ke bumi, sebuah planet besar yang terdapat makhluk hidup di sana, dan mungkin Le Petit Prince dapat menemukan makna baru dalam hidupnya. Dan perjalanannya pun dimulai di saat itu juga. Chapter 6 The Snake. Saat tiba di bumi, hal yang pertama ia temui adalah sebuah gurun pasir, yaitu gurun Sahara, dan seekor ular berbisa. Di sana, ia mencoba berinteraksi dengan ular tersebut. Mereka berdua mengobrol satu sama lain, dan sang ular tiba-tiba berkata, "Aku bisa memulangkanmu karena aku tahu tempatmu kan dari sini. Aku bisa memulangkanmu dengan cara menggigit kakimu." Di sana, Le Petit Prince menghiraukan omongan dari ular tersebut dan ia asik sendiri dengan ia bermain dengan suara echo. Di sana menandakan bahwa ternyata di bumi yang isinya makhluk hidup, ia dapat juga merasakan kesendirian. Kemudian Le Petit Prince mulai menyusuri gurun tersebut dan pergi ke suatu tempat. Le Petit Prince tiba ke tempat selanjutnya, yaitu di sebuah kebun mawar. Di sana ia melihat bunga yang tampak seperti bunga di planetnya. Ia bertanya kepada bunga tersebut, "Wahai bunga, siapakah kalian?" Bunga-bunga yang banyak tersebut menjawabnya, "Kami adalah mawar." Dari sana, Le Petit Prince mulai jatuh emosionalnya. Di sana ia tersadar bahwa bunga yang ada di planetnya tidaklah unik, karena ternyata di bumi pun banyak terdapat jenis bunga tersebut. Di sana ia mulai kehilangan dan jatuh rasa emosionalnya. Kemudian ia berjalan meninggalkan kebun mawar tersebut.
Chapter 8 The Fox. Le Petit Prince melanjutkan perjalanannya setelah pergi dari kebun mawar. Ia tiba di padang. Le Petit Prince melanjutkan perjalanannya setelah dari kebun mawar. Ia pergi ke ladang jagung. Di sana ia tidur dan ia melihat di atas ada pohon apel. Di balik pohon apel tersebut ternyata ada seekor rubah. Di sana ia melihat rubah tersebut dan menurutnya rubah tersebut sangatlah indah dan istimewa. Di sana ia bertanya kepada rubah tersebut, "Maukah kau bermain denganku?" Sang rubah tersebut menjawab dengan bijaksana, "Tidak, aku tidak mau bermain bersamamu, kecuali kau menjinakkanku dahulu." Sang Petit Prince kebingungan. Apa maksudnya menjinakkan? Di sana sang rubah menjelaskan bahwa kau harus punya hubungan dulu denganku, maka aku akan mengakuimu sebagai temanku. Di sana ia memberikan pelajaran bahwa sesuatu yang unik adalah bukan dari bentuknya, melainkan dari cara kita membangun hubungan dengannya. Dari sana ia belajar makna baru pada hidupnya. Chapter 9 The Well. Cerita kembali ke saat Le Petit Prince bertemu dengan sang pilot. Di sana mereka berdua memutuskan untuk mencari air bersama. Mereka menimba sebuah sumur. Di sana ia mulai minum dan dari sana muncullah keputusan terakhir untuk perjalanannya. Chapter 10 The End. Sang Petit Prince akhirnya memilih untuk pulang kembali ke planetnya karena ia mulai sadar bahwa apa arti dari sebuah hubungan? Apa arti dari sebuah esensi kehidupan? Di mana sesuatu yang spesial itu bukan dari bentuknya, melainkan dari bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengannya. Sang Petit Prince akhirnya teringat dengan omongan sang ular. Akhirnya ia menemui sang ular tersebut dan dia meminta, "Bisakah kau memulangkanku?" Dan ular itu merespon dengan mengangguk. Awalnya sang pilot menolak keinginan sang Petit Prince, tapi akhirnya ia merelakannya. Di sana sang ular mulai menggigitnya dan akhirnya sang Petit Prince meninggalkan raganya di bumi dan kembali ke planetnya. Sang pilot tersadar, memang sang Petit Prince tidak hadir di sisinya, tetapi ia merasakan tawanya di bintang-bintang. Dari sana, kisah ini mulai berakhir dan ditutup dengan sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Setelah menutup kisah Le Petit Prince, menurut saya ceritanya tuh nggak berhenti saat halaman habis saja, tapi ceritanya terasa hidup karena pelajaran yang didapat itu lebih dekat dengan kehidupan kita. Lewat perjalanannya di planet lain, kita dapat belajar bahwa kita mulai sibuk dengan sesuatu yang terlihat penting, dan kita mulai kehilangan perasaan dan kemampuan untuk saling memahami. Pangeran kecil mengajarkan bahwa cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal merawat. Dimana mawarnya itu dianggap penting bukan karena ia satu-satunya di dunia tersebut, tetapi karena waktu yang dihabiskan dan waktu yang dihabiskan untuk menjaga dan merawat mawar tersebut. Sang rubah juga mengajarkan bahwa setiap ikatan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Bagi saya, bagian paling kuat dari novel ini tuh adalah gagasan bahwa hal terpenting dalam hidup itu tidak bisa dilihat oleh mata, tapi kita baru bisa benar-benar memahami lewat perasaan. Menurut saya, novel ini sangat mengajarkan banyak hal yang baru bagi kehidupan saya pribadi.
Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk saling merefleksikan dan terus mendalami bagaimana esensi sebuah kehidupan. Akhir cerita ini dibuat sebagai sebuah pertanyaan agar kita tuh selalu bertanya dan selalu bergantung pada apa yang harusnya kita lakukan. Apa itu esensi kehidupan, dan tidak hanya selesai di cerita itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.